Selamat pagi anak-anak ibu semua, kita bertemu lagi pada pelajaran IPS di pertemuan ke-7. Kita kembali membahas sambungan materi pembelajaran kita, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kita lanjut dengan potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. A. Perikanan. Di wilayah bagian barat, rata-rata kedalaman laut Indonesia adalah 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di wilayah timur, kedalaman rata-rata laut adalah mencapai 4.000 meter. Banyak ditemukan ikan-ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove yang tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pesisir Kalimantan, pesisir Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu satu, fungsi ekologis untuk tempat binatang laut berlindung, mencari makan, dan berkembang biak atau sebagai habitat. Fungsi ekologis lainnya untuk melindungi pantai dari gelombang air laut atau yang disebut dengan abrasi. Dua, fungsi ekonomis. Hutan mangrove antara lain menghasilkan berupa kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayu mangrove dapat diolah menjadi bahan bakar arang dan kayu bakar. C. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Terumbu karang juga akan tumbuh baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal dengan kadar garam lautnya yang tinggi. Terumbu karang banyak ditemui di Sulawesi, di Bali, di Lombok, di Papua, Kepulauan Riau, dan pantai barat ujung. 3. Potensi sumber daya tanah. Tanah merupakan tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari, antara lain bercocok tanam, membangun rumah, membuat jalan, dan lain-lain. Berdasarkan sifat batuan induknya, secara umum tanah dibagi menjadi 3, yaitu A. Tanah dengan bahan batuan indik vulkanik. B. Tanah tertiar atau bukan vulkanik. C. Tanah organik. A. Tanah dengan bahan induk vulkanik. Tanah ini terbentuk dari material vulkanik yang dikeluarkan pada saat gunung berapi meletus, yang terdiri atas lava atau magma yang mencapai permukaan bumi melalui letusan gunung berapi, dan lahar atau campuran air dan batuan yang menuruni lereng gunung berapi sebagai akibat adanya gaya gravitasi. Biasanya tanah vulkanik sangat subur. Itulah sebabnya daerah yang berada di sekitar gunung berapi menjadi daerah pertanian yang subur. Indonesia memiliki gunung berapi yang sangat banyak yang tersebar di pulau-pulau di wilayah Indonesia. Salah satu gunung berapi yang ada di sekitar kita adalah Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Itulah sebabnya daerah-daerah sekitar Gunung Sinabung, contohnya Kabar Jahe, Brastagi, menjadi penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan yang melimpah. B. Tanah tertier atau bukan vulkanik. Bahan induk dari tanah ini bukan hasil dari aktivitas letusan gunung berapi. Jika kita perhatikan sebaran tanah di Indonesia, tanah tertier ini dapat ditemukan di daerah sebagai berikut. Rangkaian pegunungan Bukit Barisan di Sumatera atau sebelah timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan wilayah-wilayah lain sebagian besar di Indonesia. C. Tanah organik. Tanah organik atau humus adalah tanah yang terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan. Tanah organik dikenal dengan istilah tanah gambut. Tanah organik sangat baik digunakan untuk lahan pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan.
Seperti contoh pada gambar di atas, di Indonesia kita dapat menemui tanah organik di banyak pulau-pulau tersebar di Indonesia. Warna tanah organik atau gambut adalah coklat, kelam, dan berwarna hitam. Sekian pelajaran kita hari ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.